Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mana. Kembali lagi bersama saya Nur Asia. Kali ini edisi spesial Mana Indonesia, yaitu spesial Hari Ibu. Dan kali ini hari yang sangat spesial untuk para wanita, khususnya para ibu, di mana setiap tahunnya di tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu, berbagi kebahagiaan dengan sosok yang telah melahirkan kita di dunia ini. Tema yang kita angkat kali ini adalah melangitkan doa ibu. Tema yang sangat unik sih, tapi teman-teman tahu nggak sih apa dibalik doa seorang ibu? Ada banyak sekali keajaiban, ada banyak sekali hal yang gak kita duga, dan ada banyak sekali hal yang di luar dari dugaan kita. Tapi dari doa seorang ibulah yang paling mustajab. Teman-teman penasaran kenapa? Oke, malam ini saya akan live, akan berdiskusi bersama salah satu teman saya, yaitu Indah Ayu Lestari, seorang perempuan yang akan berdiskusi dan akan menjawab banyak pertanyaan mengenai. Sudah bergabung teman saya. Halo, assalamualaikum Indah. Kedengeran nggak suaranya? Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaraku? Udah kedengeran. Oke, iya. Senang Apa banget kabar? bisa ketemu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita udah seminggu ya, nggak ketemu ya. Iya, kita udah seminggu ya nggak Astagfirullah. ketemu. Dan Iya, alhamdulillah kita ketemunya lewat live IG dulu ya, sebelum nanti kita iya. ketemu secara langsung. Oke. Alhamdulillah yang penting ketemu ya. Iya betul. Indah, Indah tahu nggak hari ini hari apa? Hari Selasa. Ya bener nggak salah kok. Ini hari Selasa. Tapi biasanya masyarakat Indonesia Hmm. atau mungkin secara internasional juga kali ya, merayakan sebuah bentuk apresiasi kepada perempuan, kepada seluruh perempuan di Indonesia, khususnya para ibu, karena semua perempuan itu pasti akan menjadi calon ibu. Nah, jadi hari ini Amin. tuh tema kita Ma'ana Indonesia, melangitkan doa ibu. Ini sebagai bentuk syukur kita, apresiasi kita untuk semua perempuan di Indonesia atau perempuan atau calon ibu yang pastinya nanti akan mendoakan kita. Tapi banyak banget nanti Sobat Mana akan bertanya. Cuman kalau menurut Indah sendiri nih, makna hari ibu untuk Indah apa sih? Atau makna ibu itu apa untuk Indah? Makna ibu untuk Indah. Eh, ini berkaca dari Ibu Indah sendiri ya. Kalau menurut aku sih, ibu itu adalah seseorang yang dengan kerelaan hatinya gitu, kebesaran jiwanya mau untuk benar-benar ada di samping kita gitu dalam kondisi apapun, mau kita lagi dalam keadaan senang, sedih, mau kita lagi hancur ataupun kita berhasil tuh, pokoknya ibu adalah orang yang selalu ada di samping kita gitu sih. Kalau menurut aku ini berkaca dari mama aku ya gitu. Nah, bener banget sih, tapi emang ibu yang selalu mendampingi kita ya. Iya, mau gimana pun kondisinya. Kalau buat Ii sendiri, ibu buat Ii itu kayak gimana, I? Kalau buat Pengen aku tahu juga dong. sendiri, Mm-mm. ibu itu eh kayak sahabat, kayak teman, tempat berbagi. Pokoknya tempat bercurah hati dah, tempat rahasia yang paling aman, nggak dibocorin ke siapapun. Itu ibu. Pokoknya Soalnya kalau kalau orang, curhat sama temen,
Kalau curhat sama temen kadang suka bocor, tapi kalau sama ibu tuh udah solutif, nggak bocor pula. Nah, betul sih. Pokoknya rahasia kita tuh banyaknya lebih di ibu ya. Iya. Betul banget. Nah, Indah Iya. pernah nggak merasakan kondisi gimana lagi gundah gulana, hatinya nih lagi gundah Mm-mm. gulana, terus kayak lagi galau, ya manusiawi ya, kalau lagi galau kita ingat sang pencipta. Kalau lagi galau, astagfirullahaladzim, maaf ya, manusiawi tapi itu. Kalau lagi galau, ingat sang pencipta. Cuman pernah nggak terbesit ketika lagi galau, itu malah minta solusi sama ibu atau bahkan minta doa. Indah pernah merasa pada kondisi seperti itu nggak? Kalau Indah sendiri sih sebenarnya kalau lagi galau ya, itu lebih banyaknya tuh ceritanya kedua-duanya gitu. Jadi sama mama cerita, sama bapak tuh cerita. Jadi mama sama bapak tuh orang yang tahu detail soal aku lah, kayak dari kerjaan, percintaan, dua-duanya sih tahu dan lebih kedua-duanya gitu. Karena memang sama dua-duanya tuh aku deket gitu. Cuman bedanya kalau ke bapak itu kalau ngasih solusi tuh lebih berani gitu. Jadi kayak lebih menantang. Kalau mamah tuh kayak direm gitu. Janganlah, jangan sampai kebablasan A B C D-nya tuh lebih banyak pantangannya gitu. Kalau ke mamah tuh lebih dijaga. Kalau ke bapak ya udah, kalau misalnya kamu berani ambil resiko hajar aja gitu. Gitu sih mungkin perbedaannya. Mungkin kalau ini lebih banyak cerita ke ibu ya, iya. Iya, kalau aku lebih banyak cerita ke ibu karena mungkin emang secara aku perempuan satu sisi lebih dekat ke ibu dan ayah juga kebetulan kan kerja nggak stay di rumah selalu, jadi kadang suka nggak ketemu juga, suka ketemunya jarang sih gitu, maksudnya jarang ketemu yang emang untuk berbagi cerita gitu. Cuman kalau udah benar-benar gundah banget, udah pusing, butuh solusi, karena kan ibu sama bapak tuh punya dua pemikiran yang berbeda ya, sama halnya kayak Iya, perempuan dan sepakat. laki-laki. Mm-mm. Nah, perempuan dan laki-laki, makanya tadi Indah tuh sempat, kalau kalau ibu lebih ngerem, lebih nahan-nahan dulu, janganlah, janganlah. Tapi kalau bapak ya lebih logis aja gitu ya. Iya, betul. Lebih kayak gitu sih. Nah, Kalau kalau II sendiri nih, kalau menurut II, pengertian ibu menurut II itu apa sih? pengertian ibu menurut Ii, kalau ibu menurut Ii itu tempat kita ada di dunia ini sih, orang yang bikin kita ada di Oke, dunia ini, dan tempat yang oke. paling nyaman, awal paling nyaman, dan pokoknya arti hidup sih menurut Ii, ibu itu hidup Tapi kayak gitu. ini kan maksudnya kita kan temenan nih udah cukup lama ya, iya. Maksudnya udah Betul. jalan 3 tahun nih. Dan tema tentang ibu adalah obrolan yang paling sering kita bahas. Kayak nanti kita Betul. gimana ya? Kita kan panggilannya biasanya Beb ya. Nanti kita gimana ya Betul, Beb betul. kalau jadi seorang ibu? Apa kita masih mau komitmen buat kerja atau kita stay di rumah Mm, aja gitu? Bahkan mm, kita ngobrolin ketika misalnya seandainya nih nanti Tuhan itu nggak kasih kita izin untuk punya anak gitu. Apakah kita oh, siap dan apakah berarti kita nggak menjadi ibu gitu kan? Satu fakta yang menarik bahwa setiap kita ini adalah anak dari seorang ibu gitu. Setiap perempuan pun terlahir dari ibu kan pastinya. Tapi nggak betul. semua perempuan itu punya rezeki untuk menjadi seorang ibu atau melahirkan anak dari rahimnya gitu. Nah, eh, aku mau nanya sih, menurut kamu nih, apakah ibu itu adalah seseorang yang secara biologis melahirkan kita, atau ada makna yang lebih luas dari ibu itu sendiri? Oke. Kalau menurut aku, namanya kita nggak bisa, itu kan anak adalah anugerah. Anak itu anugerah dan amanah. Jadi kita pun nggak bisa request, ya Allah aku mau punya anak setelah 6 bulan nikah. Ya Allah aku mau punya anak setelah 1 tahun menikah. Itu kita nggak bisa request kayak gitu. Kalau bisa request mungkin Mm-mm. semua orang akan pasti ada jaminan menjadi seorang ibu. Nah, sedangkan kalau ini kan nggak bisa, kita nggak bisa request perihal seperti itu. Itu udah tergantung Allah mau ngasih kita kapan, waktunya kapan. Kita nggak bisa menerka.
sejatinya sih kalau seorang ibu itu walaupun dia belum punya anak secara biologis dan mungkin Allah masih kasih dia kesempatan untuk berdua dengan suaminya, masih ngasih kesempatan untuk dia berbakti sama suaminya dulu, masih ngasih dia masih ngasih ibu itu masih ngasih kesempatan untuk ayo perbaiki diri dulu, udah kalian berdua dulu manja-manja atau segala macem, udah kalian tuh mungkin itu ada alasan yang kita nggak tahu sebenarnya tuh apa dibalik kenapa Allah belum ngasih kita secara biologis gitu. Tapi kalaupun ya walau alam ya perihal itu, kalaupun yang dikasih cepet, yang dikasih amanah sama Allah cepet, artinya dia harus menjaga amanah itu karena kan kalau punya anak secara biologis itu amanah yang sangat berat yang semua orang pasti pengen tapi kita belum tentu bisa mendapatkannya gitu. Jadi harus ada benar-benar siap, benar-benar mau nggak mau diberikan sama Allah atau nggak amanah itu, jangan seuzon sama Allah, tetap husnuzon. Oh mungkin ada alasan dibalik kenapa Allah memberikan hal seperti ini gitu. Itu Sinda kalau menurut dan ibu itu nggak harus punya anak. Jadi perempuan pun hari ini bisa dibilang ibu, menjadi calon ibu karena satu sisi kita mendidik. Hakikatnya perempuan kan itu sebagai madrasah, madrasah pertama tempatnya belajar. Ketika kita membagikan ilmu kita mendidik orang lain, memberikan pengetahuan kepada orang lain, mereka sudah merasa terdidik dengan adanya kita memberikan pencerahan. Itu perempuan buat aku sih. Jadi nggak harus punya anak secara biologis gitu. Ya, Kalau menurut Indah kalau sendiri gimana? ini Beb, keceplosan suka Kita ngomong Beb, nggak terbiasa apa-apa ya. manggil Beb ya. Iya, jadi tadi tuh aku sempat searching nih, apa sih pengertian ibu menurut Wikipedia. Jadi kalau teman-teman buka apa artinya ibu gitu, pasti nanti yang muncul di Wikipedia adalah ibu adalah orang tua perempuan yang mempunyai seorang anak, baik secara biologis, biologis kan berarti dia yang melahirkan, dia yang mengandung, maupun secara sosial, artinya si ibu ini tidak mengandung anak. Dia bisa mengangkat anak atau misalnya dia memutuskan untuk tidak bukan untuk memutuskan tidak punya anak sih ya, tapi memutuskan untuk mengadopsi anak pun dia adalah seorang ibu. Kita nih perempuan gitu yang belum menikah gitu, tapi kita dengan lapang dada mau berkontribusi misalnya untuk perempuan-perempuan yang ada di sekitar dulu lah, sederhananya ya berarti kita itu adalah seorang ibu gitu. Jadi pengertian ibu itu bukan hanya mereka yang bisa dan sudah melahirkan anak, karena artinya akan sempit sekali gitu. Dan aku kadang kalau misalnya hari suka ibu miris. Tuh suka, iya betul, suka miris. Pertama miris sama perempuan yang sampai detik ini mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun menanti anak tapi Allah belum kasih gitu. Atau enggak seorang anak yang dia punya ibu loh secara biologis, dia dilahirkan loh secara biologis, tapi dia enggak ada merasakan makna ibu, keberadaannya tuh dia enggak merasakan itu gitu. Atau anak yang ibunya udah meninggal gitu, kadang kayak suka mikir, ih gue ngepost nggak ya tentang hari ibu gitu, keingetan sama mereka, kayaknya mendingan gak usah deh, lebih baik kita mengenang hari ibu itu ya sebagai hari perempuan, harinya kita. Ini tuh sebenarnya hari ibu kan juga sejarahnya nggak sesederhana memperingati ibu kan, tapi panjang banget sejarahnya gitu. Mungkin II juga udah baca, teman-teman yang bergabung di sini juga udah baca gimana sih awal mula sejarahnya adanya Hari Ibu. Hari Ibu sebenarnya di Indonesia itu kan sudah mulai digaungkan, dirayakan itu sejak tahun 1938. Kenapa dipilihnya pada tanggal 22 Desember? Itu sebenarnya untuk memperingati Kongres Perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928. Dan tujuannya itu tuh bukan cuman kita berterima kasih sama ibu kita loh gitu, tapi tujuannya itu adalah untuk menggaungkan kemerdekaan dan hak-hak kaum perempuan gitu.
dari sana. Jadi supaya perempuan kita ini tuh punya semangat buat belajar, semangat buat baju, buat keluar dari budaya patriarki yang mengharuskan kita cuman dapur, Di dapur, rumah, kakus, kasur. iya, udah cuman gitu doang. Tapi supaya perempuan-perempuan di Indonesia punya pemikiran, kita ini adalah pendidik pertama loh buat anak-anak kita nantinya. Berarti kita tuh harus pintar. Bahkan Bung Karno bilang, penentu dari kemajuan sebuah bangsa adalah luhurnya akhlak perempuannya gitu. Jadi budi pekerti perempuannya tuh bakalan dilihat gitu. Kalau perempuannya punya pengetahuan yang bagus, terusnya punya pemikiran yang out of the box, berarti ya dia sudah berhasil menjadi seorang perempuan gitu. Dan sebenarnya pada Kongres Perempuan Indonesia itu kan diputuskan dirayakan pada tanggal 22 Desember itu pada tahun 1938 itu di Kongres Perempuan ketiga. Selain membahas tentang Hari Ibu juga kan dibahas tentang bagaimana sih kita nih di Indonesia bisa menjamin gizi dan kesehatan ibu dan balita. Gimana sih caranya supaya di Indonesia yang ibaratnya perempuan masih dianggap ya cuman melahirkan anak lah gitu, bisa dihargai, gimana caranya gak ada lagi loh perdagangan perempuan anak di Indonesia dan gak ada lagi kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Jadi harusnya momentum ini bukan cuman kita berikan Sekedar untuk ngucapin apresiasi, hari ibu ya. iya, sama ibu kita, enggak gitu. Tapi ini juga sebagai hari di mana kita menghargai diri kita sendiri sebagai perempuan dan hari di mana kita harus menghargai perempuan yang lainnya gitu. Betul Kalau banget. menurut aku sih gitu sih. Kayak gitu. Dan Indah tahu nggak sih, maksudnya seringkali kita menemukan perempuan sesama perempuan tuh berantem. Perempuan sesama Sering. perempuan saling saling tuding menuding, saling jelek menjelekkan gitu. Bukannya perempuan sama perempuan tuh harusnya ya kalau bukan melakukan hal seperti itu, tapi harusnya saling mendorong. Ayo kita sama-sama ngelakuin kebaikan loh. Ayo kita sama-sama tunjukin we are the woman gitu. Kita perempuan, kita bisa gitu. Bukan malah ini lo lu tuh begini begini, padahal ketika dia melakukan hal yang sama atau dia menjelekkan orang lain, kita malah melihat oh lo seperti itu ya gitu. Jadi Iya. mereka tuh sama. Kalau menurut Indah ketika melihat, soalnya banyak banget lingkungan kita yang ini kayaknya budaya yang masih ada di kita dan kita masih belum bisa merubah itu, kayak layaknya patriarki ya, masih belum bisa berubah, itu masih ada. Ketika perempuan sesama perempuan malah saling mengunderestimate, saling judge, itu menurut Indah gimana sih? Dan ada nggak sih maksudnya solusi paling miris, dan mungkin yang paling sering adalah di umuran kita, umur 23 ke atas sampai dengan 20 sampai dengan 30 lah. Itu yang paling sering, bahkan hal sepele seperti ih pakaian lo kok gini, kok pakaian lo nggak bermerek. Hal sepele seperti itu ya, pakaian nggak bermerek aja juga jadi permasalahan dan jadi kayak menjelek-jelekan gitu. Itu kalau menurut Indah gimana? Sebenarnya kalau mengubah itu kita nggak bisa marahin semua orang kayak lo tuh nggak boleh begini, kita tuh harus menghargai perempuan. Ibaratnya kalau dia nggak kenal kita, lo siapa woi nasehatin gue gitu, lo nggak kenal gue gitu kan. Aku juga suka ini loh, sebel sama akun-akun yang kalau pelakor itu biasanya lebih jelek daripada istri yang pertama. Itu kan sebenarnya sama aja ya, dia sedang menjatuhkan perempuan yang lain gitu. Kayak Betul. ya Allah, ini emang gak ada diksi yang lebih bagus apa dari ini. Padahal kalau misalnya kita balik secara general nih, Rasulullah aja memerintahkan kita gitu untuk menasehati itu dengan cara yang baik. Di Al-Quran juga ada ngomong tuh harus lemah lembut. Kok tiba-tiba ini orang ujuk-ujuk bikin meme yang maki-maki, dasar ya perempuan pelakor, pakaiannya minim, otaknya gak ada, tuh kayak emangnya gak bisa ya disampaikan dengan cara diksi yang lain gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya ini dimulai dari diri kita sendiri dulu sih ya Beb. Maksudnya kita tuh kadang, aku sendiri ya, maksudnya emang susah mengubah perempuan yang kodratnya tuh banyak omong, terus suka Iya, itu lah. komentar gitu. Kalau misalnya
ngelihat perempuan yang pakaiannya aneh dikit tuh meskipun gak dikeluarin tapi dalam hati kayak ih kok dia kayak gitu sih pakaiannya, ih dia nggak ganti-ganti deh pakaiannya. Itu aku tuh sering kayak gitu dan itu mulai kayak oke buat gue aja nih gak usah dikeluarin sama teman-teman yang lain, takutnya kan malah jadi panjang kan ceritanya kayak gitu. Ya pelan-pelan dari kita, terus juga kan sekarang sosial media itu udah berdampak banyak banget ya sama kehidupan masyarakat, bahkan terlalu sering melihat sosial media yang mungkin dia selebgram yang punya harta yang banyak, wajah yang cantik, bisa bikin perempuan tuh insecure sama dirinya sendiri, ngedown, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, ada baiknya ya selain kita menampilkan tentang kehidupan kita yang bahagia gitu kan, kita juga coba untuk mengkampanyekan gimana sih menjadi perempuan yang support sama perempuan yang lainnya gitu. Gimana sih caranya menghargai sesama perempuan gitu supaya ya kalau misalnya Allah mau memperbaiki perempuan yang lainnya dengan cara maki-maki, ya gimana dia mau dengar gitu kan. Kadang kita ngomong baik-baik aja teman kita nggak ngedengerin, apalagi orang asing yang tiba-tiba kita caci maki kan ya iya. Aduh, Kayak gitu sih. itu sebenarnya dikembalikan ke diri kita aja suka sebel ya kalau Hmm. orang caci maki kita. Bagaimana perasaan orang lain ketika orang lain dicaci maki gitu. Harusnya emang sih namanya empatinya udah mulai menurun. Kerasa nggak sih sekarang tuh empati orang tuh udah mulai menurun. Maksudnya lebih ya udah lebih individualis banget sekarang. Ya lo gue mau gue nggak suka sama lu ya gue sampein, kayak yang di luar negeri itu lo banyak banget kan yang pendapat ya ini kan hak kebebasan berpendapat gitu, tapi walaupun kebebasan berpendapat untungnya ya Indonesia bebas berpendapat tapi masih punya batasan-batasan. Nah yang paling ini ada lagi ketika kita nih mulai merasa produk-produk kecantikan sekarang tuh semakin merajalela, apalagi dengan pandemi seperti ini banyak banget yang mulai muncul produk-produk menguap. Ada sempat ada meme yang bilang gini, meme yang apa ya kalau nggak salah tuh, pandemi bukannya mulus malah banyak jerawat, atau Ya, pandemi iya, malah makin gak keurus gitu. Terus sehingga muncullah produk-produk kecantikan yang menawarkan bahwa definisi cantik itu ya mulus, definisi cantik glowing. itu ya glowing, definisi cantik itu ya lu nggak punya jerawat. Padahal definisi cantik itu nggak kayak gitu. Perempuan itu kan identik banget dengan kata cantik. Cantik entah itu maksudnya tuh cantik itu kayak gimana sih kalau menurut Indah? Menurut Indah definisi cantik itu seperti apa sebenarnya? Mungkin klise kali ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin cantik, pasti kalau orang yang pikirannya mencoba untuk idealis bilangnya yang hatinya cantik, yang pikirannya Hmm, cantik, yang gitu kan itu tuh katanya cantik itu. Memang nggak bisa dipungkiri gitu. Setiap perempuan pengen punya wajah atau tubuh yang sempurna. Aku kan termasuk orang yang gampang banget jerawatan kan. Di make up hmm, dikit nih ketebelan, terus make upnya toolsnya itu nggak bersih, aku gampang jerawatan gitu. Dan kadang ya emang insecure gitu. Jadi kayak gimana ya, punya perasaan, ih kok gue nggak semulus perempuan yang lainnya sih gitu. Cuman hal itu coba buat pelan-pelan dikurangin karena sejujurnya gini deh, ketika misalnya kita mukanya lagi glowing nih, tapi kayak suasana hati kita tuh nggak bahagia gitu. Kita kan nggak memancarkan kebahagiaan kan buat orang lain, dilihatnya juga misalnya kita kayak udah cantik nih, misalnya udah cantik tapi kayak cemberut mulu, terus mukanya judes, ya orang juga nggak bakalan nyaman kan sama kita gitu ya Beb ya. Jadi kalau menurut aku cantik itu ya ketika kamu berhasil buat menerima kamu yang apa adanya, kamu nggak ngerasa Tuhan tuh nggak adil ya gitu. Dia mukanya mulus, gue gampang jerawatan. Tuhan tuh nggak adil ya, badannya dia bagus, gue sementara pendek, kecil, hitam gitu. Jadi cantik itu ya ketika kita menerima diri kita apa adanya dan kita tuh bahagia, pasti auranya itu akan keluar. Dan satu lagi sih, menurut aku gitu, kita tuh terlihat cantik ketika kita tuh kenal loh sama diri kita. Artinya kita tahu apa sih yang harus kita benahi, apa sih yang harus kita coba untuk hilangkan dari sifat-sifat kita yang mungkin gak baik gitu. Kayak kita kan sering ngobrol nih, aku sering cerita kalau aku tuh
kalau misalnya udah punya feeling nih orang sifatnya nggak baik gitu, mukaku tuh bakalan tegang banget kan gitu. Nah itu bakalan kayak Bener. nih orang orang tuh tahu pasti kalau aku tuh nggak suka sama dia karena emang aku ekspresif banget gitu orangnya, mau Mm-mm. itu lagi senang mau itu lagi nggak suka gitu. Nah aku coba buat ngurangin itu, jadi cantik itu ya ketika kita bisa bikin orang itu berada di dekat kita nggak merasa diintimidasi gitu sih. Mungkin kayak klise sih, cuman itu prosesnya panjang loh, gak gampang buat orang tuh bisa menerima dirinya sendiri. Kadang sampai-sampai tuh orang buat belanja skincare gitu, buat tampil cantik tuh sampai melebihi gajinya, minjem sana sini atau enggak minta sama pacarnya, masih pacaran kan, minta-minta, mintanya yang mahal-mahal kayak gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita menerima diri kita, ya kalau pasangan kita nggak mau menerima kita ya ngapain kita pilih gitu kan. Sementara Betul. ya hidup kan pilihan ya Beb gitu. Kita tampil cantik ya udah, aku selalu bilang sih, ih gue tuh cantik banget ya hari ini gitu. Setiap pagi, setiap mau keluar gitu. Jadi kayak bisa ngasih energi positif gitu. Kalau menurut Ii, cantik itu apa I? Aku tadi tertarik sama kata-kata Indah dan uh, selama ini selalu menjadi penopang untuk diri kalau lagi males skincarean. Males skincarean. Maksudnya aku dari dulu itu tipikal orang yang gak suka perawatan. Maksudnya bahkan baru kenal perawatan tuh 1 tahun terakhir ini mungkin. Mungkin Pas kenal bisa aku ya? dibilang Pas kenal ya aku ya? pada saat kenal Indah dan ditambah dengan masa pandemi, saya salah satu orang yang terkontaminasi gitu-gitu, salah satu orang yang terkontaminasi skincarean efek pandemi gitu, dan nyatanya memang bener gue mengalami hal itu gitu. Cuman ya itu susah, emang susah banget. Cuman gue selalu kayak punya apa ya, pesan untuk diri gue sendiri, lo nggak apa-apa jadi seperti diri lo udah cukup seperti itu gitu. Dan ada namanya tadi Indah, kalau Indah bilang kan aura, nah gue selalu suka dengan kata inner beauty. Nah inner beauty yang selalu, sebenarnya percuma ya kalau secara fisik lo tuh cantik, secara fisik lo tuh putih mulus dan segala macem, tapi kalau inner beauty lo nggak ada, itu percuma gitu. Inner beauty kan berasal dari sifatnya, karakternya, terus pribadinya seperti apa, itu semua itu nggak bisa lu tutup-tutupin. Mungkin jerawat bisa lu tutupin, mungkin kalau pori-porinya membesar bisa lu tutupin, tapi kalau misal inner beauty itu pure, orang bakal ngeliat tuh walaupun lu nggak skincarean, walaupun kita tuh nggak make upan, tapi kalau emang inner beauty-nya bagus, energik, enak aja, karena orang ketemu kita kan berkomunikasi. Ketika orang berkomunikasi sama kita, itu ada interaksi, nyambung, enak kok, ini anak sopan. Ada pokoknya hal-hal yang sebenarnya di luar dari yang terlihat itu adalah inner beauty. Itu sebenarnya sih kalau menurut gue definisi cantik. Selebihnya mengenai wajah, terus tubuh yang kondisi fisik secara tubuh, terus wajah yang enggak pori-porinya terlihat dan segala macam, itu sebenarnya ini kan anugerahnya Allah. Balik lagi mensyukuri nikmatnya Allah, mensyukuri ini loh, yang Allah kasih sama kita. Sama hal kayak tadi anak, kalau Allah kasih anak ke kita ya alhamdulillah, dan hari ini kalau Allah kasih kondisi tubuh kita seperti ini ya alhamdulillah gitu. Dan kalau kondisi, kita harus bisa mengenali wajah kita itu kayak gimana sih, badan kita tuh kayak gimana sih, terus tangan kita tuh kayak gimana sih, apakah wajah kita tuh gampang jerawatan, berarti harus ada gimana sih cara kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmatnya Allah kan dengan cara merawat, dengan cara menjaga. Nah, merawat, menjaga apa yang udah Allah syukurin ke kita. Selebihnya mau bagaimana strategi menjaga dan merawatnya ini ya dikembalikan lagi kepada si yang saat ini punya tubuh gitu, yang saat ini ada tubuhnya, yang ya kembali lagi kepada kita gitu. Mau kamu, tapi jangan sampai ya, gue kurang sepakat gitu kalau misalnya ada orang-orang yang belanja skincarean tapi sampai ngutang gitu loh, sampai ngutang, sampai pinjam sana sini. Itu rasanya ya ampun, konsumtif gak sih kalau udah kayak gitu gitu. Iya, Malah jadi lengkap ngapain gitu ya? konsumtif. Selain jajan, nyemil, ngemol, nonton, itu jadi konsumtif baru yaitu skincarean. Itu rasanya aduh gue miris banget.
Makanya kita Iya, harus bisa, kita harus gimana, Beb? benar-benar, padahal kalau misalnya skincarean itu kan, sekarang produk skincare itu kayaknya kalau gue coba telaah, kalau kita cermat ya beli barang skincare-nya itu, ada beberapa bahan skincare tuh yang bahan kimianya tinggi, ada yang padahal mukanya sebenarnya aslinya kan dia kulit yang sensitif, kulit yang tipis gitu. Kayak harusnya pakai kayak bahan-bahan alami, ataupun kalau misalnya mau pakai, cobalah, ya kembali lagi sih Indah, apa, kembali lagi gimana kita mengenal kondisi wajah kita sendiri, lalu gimana cara kita merawat wajah itu lagi. Gitu Indah kalau menurut gue definisi cantik. Jadi nggak jadi bahan jual beli, jadi objek penjualan itu cantik. Iya, kita kayak konsumen yang ini ya, konsumen yang sangat pas gitu perempuan tuh. Kenapa misalnya nih ya, kita cermatin nih. Ketika hari Jumat itu ada keputrian, di Hmm. organisasi ada bidang khusus perempuan, tapi Imawati tuh nggak ada gitu. Orang tuh dari dulu tuh banyak yang bertanya kayak gitu, sampai mikir, iya soalnya tuh perempuan tuh ribet banget gitu. Sebenarnya kalau menurut aku, bukan perempuannya yang ribet ya, tapi pemikiran kita yang terlalu, pemikiran perempuan yang terlalu pengen sempurna, terlalu overthinking. Jadi perempuan itu perlu masukan yang bikin hatinya dia tuh besar untuk menerima dirinya, untuk menerima kekurangannya. Kalau misalnya kita bilang apa laki-laki nggak pernah overthinking, apa laki-laki itu nggak pernah Hmm. terpuruk, laki-laki terpuruk kok, laki-laki bisa nangis kok gitu. Dan gak ada yang Bener. salah sama laki-laki yang sedih gitu. Mungkin bedanya di sini cara mengungkapkannya laki-laki itu Beda lebih caranya. apa ya, lebih wise gitu ketimbang perempuan yang hatinya mungkin lebih sensitif ya. Emang kita kan ditakdirin punya hati yang lebih peka karena memang kita ditakdirkan untuk menjadi seorang pendidik gitu, meskipun kita nantinya nggak punya anak. Balik lagi ke definisi ibu tadi itu kan, bukan cuman orang yang melahirkan kita secara biologis gitu, tapi adalah orang yang secara sosial mau mendedikasikan waktunya untuk eh, apa ya, supaya hak-haknya perempuan di Indonesia itu bisa tercapai gitu. Jadi buat teman-teman gitu yang mungkin merasa ya ampun hatinya aku tuh lagi sedih banget, perempuan-perempuan seusia kita tuh lagi quarter life crisis banget kan, ngelihat yang cantik dikit insecure, ngelihat yang banyak duitnya dikit kok hidupnya gue gini-gini aja gitu, gue belum bisa beli apa-apa, gue belum begini, gue belum begitu, akhirnya murung ngurung diri, punya pikiran buat bunuh diri kayak gitu kan. Maksudnya buat perempuan-perempuan di sana gak apa-apa. Kita cuman begini-gini aja ya gak apa-apa. Terima gitu. Asalkan kita tahu kekurangan kita dan kita berusaha buat memperbaiki, kamu tuh udah keren kok gitu. Karena gak ada, Mm-mm. menurut aku pribadi gitu, orang tua aku tuh selalu bilang, Dok, orang itu tuh gak ada yang lahir secara cuma-cuma gitu. Mama gak minta kamu buat lahir dari rahim mama. Mama gak bisa pilih kamu, watak kamu begini, sifat kamu begini, rupa kamu begini. Mama gak bisa milih, itu tuh semuanya Allah yang kasih gitu. Dan aku pun bilang sama mama aku gitu, aku tuh juga gak minta dilahirin dari mama, ya emang takdirnya aku jadi anak mama gitu kan. Ya udah, kita cuma tinggal menerima, kita jalanin sebaik-baiknya kan. Hidup itu kalau misalnya sering kita baca bukan untuk jadi pemenang kan, bukan buat sekedar kita mewah-mewahan, tapi hidup itu tuh supaya kita bisa menjadi bermanfaat gitu. Semisal buat orang-orang kita sendiri, buat diri kita sendiri kayak gitu. Karena manusia itu mau laki-laki perempuan itu semua punya sifat egois gitu. Tergantung kita mikirnya kemana. Kayak gitu sih. Mungkin kita termasuk beruntung ya, kita punya teman sebagai perempuan yang kompleks gitu, pikirannya ruwet, mikirnya tuh sampai 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang. Kita beruntungnya kita punya teman cerita gitu. Mungkin teman-teman Betul. yang nggak punya tempat cerita, kayak aku kan dulu sebenarnya, aku tuh orangnya introvert ya. Aku nggak bisa cerita Aku juga tentang masalah introvert. aku. Aku juga introvert. Kalau kata teman-teman aku, ah ini introvert, perasaan ini cerewet deh. Jadi kita tuh kayak punya dua ini ya. Kita Dua satu sisi kepribadian. introvert,
Kita satu sisi Heeh. introvert, tapi satu sisi kita bisa berubah menjadi orang yang ekstrovert ya. Makanya ketika kita Itu bilang kita introvert, orang nggak percaya. Padahal kita iya asli gitu. introvert ya. Iya, mungkin tapi ada orang-orang yang dia bener-bener udah introvert tuh introvert aja hidupnya tuh lurus introvert pendiam terus cuman fokus sama dirinya sendiri ngerasa kayak nggak punya teman cerita. Is okay, kamu bisa coba nuangin masalah kamu pakai tulisan. Kamu nggak cukup apa ya, nggak perlu handal menulis dulu, nggak perlu menang juara tulisan dulu, kamu tulis aja apa yang ada di perasaan kamu gitu. Kalau setidaknya kamu memang butuh tempat buat melampiaskan. Dulu tuh aku gitu. Maksudnya sebelum aku punya temen, sebelum aku kayak sekarang gitu. Ya udah punya temen ya Bisa, sekarang. iya udah punya teman, udah ada II, udah ada yang lainnya gitu. Maksudnya aku selalu cerita tentang apa yang aku rasain itu selain sama mama bapak kan dulu juga nggak begitu kayak sekarang ya cerita sama Tuhan, cerita sama Allah itu aku biasanya nulis gitu. Aku nulis diary yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku rasain. Terus berdoa juga tuh aku selalu kayak gitu. Misalnya hari ini kayak lagi sebel gitu. Aku nggak bawa kan aku sering banget ya iya nggak bawa dompet. Kamu tuh tahu aku gitu. Nggak bawa dompet, nggak bawa uang gitu. Sering Aduh, ketinggalan Indah. gitu. Sering kayak cerita kayak sama Allah tuh, ya Allah aku hari ini bete deh, aku nggak bawa dompet, sedih banget gak bisa makan, harus nahan lapar sampai ke rumah. Kayak kita cerita sama Allah tuh as a friend, kayak kita sebagai teman aja gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang perlu merasa sendirian kalau kita bisa bersyukur dengan diri kita gitu. Kalau misalnya perempuan bisa menerima diri apa adanya, pasti dia juga bisa mengontrol kekompleksan pikirannya itu gitu. Itu sih kalau misalnya menurut aku gitu. Aku pernah baca di salah satu penelitian, jadi otak perempuan sama otak laki-laki itu beda. Jadi ada posisi, Mm-mm. aku lupa ya secara spesifik itu bedanya di mana. Cuman di cerebrumnya atau di otak tengahnya gitu, aku lupa. Nanti coba Indah kalau mungkin Indah tahu, mungkin coba Indah perbaiki juga. Karena seingatku itu ada bagian otak perempuan sama otak laki-laki beda, secara bentuknya itu berbeda. Makanya kena perempuan itu berpikir lebih lebih rumit gitu, bukan lebih rumit ya, lebih spesifik. Perempuan itu berpikirnya lebih spesifik, sedangkan kalau laki-laki itu berpikirnya lebih panjang, lebih jangka panjang. Nah, itu yang menyebabkan perempuan sama laki-laki berpikirnya berbeda. Dan ditambah lagi, kemampuan bahasa yang dimiliki oleh perempuan itu Lebih banyak, lebih banyak 5 kali lebih lipat dari laki-laki itu 5 kali lipat. Jadi makanya kan wajar kalau perempuan itu bawel, banyak ngomong, itu emang secara hormon atau apa ya itu jatuhnya. Aku nggak tahu, cuman secara biologis emang udah seperti itu diatur sama Allah. Jadi itu sebenarnya ada karena emang hakikatnya di berdasarkan penelitian perempuan itu emang harus mengeluarkan dalam sehari berapa puluh ribu kata. Halo Indah. Kembali lagi, tadi kendala sinyal ya. ini dari aku apa II ya sinyalnya soalnya di aku II-nya yang mutar gitu. Oh, dari aku Indahnya yang muter. Kayaknya Oke, emang nggak apa-apa. dua-duanya gitu deh. Ya. Aku tadi udah skip juga kok, tapi ini kita lanjutin lagi ya. Hmm. Oke, Apa jadi tuh yang perempuan itu dilanjutin? emang Ya. tadi sampai bahasa. Oh bahasa, gimana Beb? Jadi kalau perempuan itu emang sehari harus mengeluarkan berapa puluh ribu kata, sedangkan laki-laki itu cuma ribuan kata doang.
Makanya kalau misalnya perempuan ada aja gitu omongan yang harus keluar, entah itu makanya ada aja jalan untuk ngegosip, jalan aja, jalan untuk ngegibah, jalan untuk nyelenehin orang, terus ada aja gitu jalan buat pokoknya gimana caranya ini bahasa keluar gitu. Pokoknya jalannya ya kadang ada melalui jalan negatif, ada yang melalui jalan positif. Nah, sebenarnya itu kembali lagi kontrol kepada diri kita sebagai gue sebagai perempuan dan semoga teman-teman yang lain pun sebagai perempuan gitu. Uh, yang sebagai perempuan kita harus menyadari bahwa kita tuh banyak bicara. Jadi, keluarkanlah kata-kata kita untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang lebih positif, untuk hal yang berefek positif untuk orang lain, bukan memicu orang lain untuk memancing emosi. Sering banget soalnya orang memancing emosi atau enggak memancing hal yang ya nauzubillah ya jadi suuzon atau jadi gosip itu kan hal yang sebenarnya dilarang juga sama agama kita. Masa ya sih kita seorang perempuan yang harusnya bisa menjaga ucapan kita malah jadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak enak didengar gitu. Nah itu sih kalau menurut aku, makanya kenapa perempuan tuh sering bawel, sering banyak kata-kata, sering banyak yang diucapin gitu. Selain itu juga perempuan kita harus sama apa ya, saling support, tadi saling support, terus juga saling percaya. Perempuan sama perempuan tuh, aku juga kan tadi kita bahasnya introvert ya. Nah, Hmm. aku awal temenan sama Indah emang percaya? Enggak, aku gak percaya. Karena apa? Karena ya kita sering dijahatin sama perempuan soalnya. Entah itu dibocorin lah rahasia kita. Jadi aku tahu sih, kita mungkin paham gitu sama perempuan yang minim. Makanya suka ada omongan yang perempuan tuh lebih seneng cerita sama cowok. Pernah denger gak sih, Indah? Iya, termasuk aku sih. Perempuan tuh seneng Lebih senang denger cerita sama cowok. sama cowok. Katanya kalau cerita sama cowok tuh lebih terjaga rahasianya, lebih solutif gitu. Padahal kalau kita cerita sama perempuan itu akan lebih terjaga, lebih solutif. Selain itu kita jatuhnya kayak saling support gak sih? Kalau perempuan sama perempuan cerita, ya kan? Kadang gini sih, Kalau Beb. enggak gimana tuh? eh, Kadang tuh kalau misalnya aku ya ngerasain gitu, aku kan Hmm. termasuk perempuan yang temen ceweknya banyak, temen cowoknya juga banyak. Artinya sekarang itu eh, aku bisa bergaul dari dua sisi gitu. Kadang kalau misalnya cerita sama perempuan nih, misalnya abis patah hati, pasti perempuan yang lain tuh jawabnya gini, iya tahu dia tuh emang jahat banget. Kok bisa ya ada perempuan yang kayak gitu? Jadi jatuhnya dia bukannya menenangkan kita, jadi bikin tambah emosi kayak gitu kan. Nah, mungkin apa ya? Kita harus gini sih, balik lagi ya. Orang tuh selalu zaman sekarang tuh heboh tentang psikologi kan. Gimana cara Hmm. mengatur psikis kita apa segala macam. Cuman emang benar gitu. Kita harus ngubah mindset kita gitu. Anggap aja gini, Allah itu emang menakdirkan kita dengan banyak omong, banyak yang kita pikirin. Ya anggap aja ini tuh sebagai lahan kita buat dapat pahala yang lebih banyak. Karena ketika Hmm. kita berhasil untuk menjaga kata-kata kita dengan baik, perilaku kita dengan baik, pikiran kita untuk terus berpositif, aku yakin sih selalu ada balasan yang baik dari Allah. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri gitu. Mungkin pelan-pelan kita harus juga belajar gitu. Sekarang kan udah banyak ya yang namanya kajian-kajian literatur tentang cara berkomunikasi yang baik sama orang, gimana cara menanggapi orang. Coba kita pelan-pelan rubah. Misalnya ada yang curhat, iya kok dia jadi perempuan kayak gini ya, dia ngambil ngambil suami orang kayak gitu misalnya. Coba diubah lagi kata-katanya gitu. Jangan yang malah bikin panas, tapi coba yang ya mungkin emang yang terbaik dari Allah, jalan hidup kamu buat bahagia harus kayak gini gitu. Sabar aja gitu. Coba jangan apa ya, kita jangan nimpalinnya dengan kata-kata yang malah bikin tambah emosi gitu. Meskipun emang susah sih ya, susah. Tapi kalau kita misalnya berusaha, insya Allah sih pasti bisa gitu. Oh, aku dari zaman apa ya? Oh, zaman SMK. Kebetulan aku kan sekolah SMK-nya di SMK Kesehatan. Mm-mm. Jadi
ada salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang psikologi. Jadi dari SMK tuh aku udah diajarin psikologi. Pokoknya tentang kesehatan jiwa sih, bukan psikologi, tapi Mm-mm. kesehatan jiwa. Cuman kesehatan jiwa ini kebetulan gurunya adalah seorang psikolog. Nah, Mm-mm. di situ tuh dulu aku selalu mindset bahwa selalu mengingatkan apa yang kamu lakukan hari ini akan kembali kepada dirimu. Apa yang kamu lakukan apa yang kamu ucapkan akan kembali kepada dirimu. Sehingga aku selalu kayak udah setting gitu loh sama guruku buat ayo kamu selalu tersetting, jadi setiap mata pelajaran selalu diprologkan dengan kata-kata seperti itu, namanya juga seorang psikolog ya. Jadi beliau tuh selalu setiap mulai materi selalu ada amunisi positif, terus selesai materi amunisi positif, terus di tengah-tengah materi pun seringkali disisipkan hal-hal positif yang bersifat eh, tersetting di otak kita, sampai bahkan sampai hari ini itu hal tersebut tersetting gitu untuk diriku gitu. Jadi dan bener sih Dah, maksudnya pada saat itu aku jadi masih SMK, belum tahu teorinya. Lalu ketika semakin dewasa, semakin kesini, aku berusaha untuk mencari teori itu. Ternyata ada banyak teori. Apa yang kita ucapkan akan kembali lagi ke kita, sehingga kita nih yang punya lisan, punya apalagi sebagai seorang perempuan, jangan sampai mengucapkan hal yang nggak enak karena akan kembali lagi ke kita. Mama, aku jadi inget pesan orang tua, pesan mama sih kalau lebih tepatnya. Mama tuh selalu bilang gini, Kak, kalau kamu nggak suka sama orang, jangan kamu sakitin hatinya, dijaga ucapannya. Lebih baik kamu diemin aja, atau enggak kamu cukup katakan apa yang nggak kamu suka. Tapi jangan berbicara lebih daripada yang kamu, jangan berbicara lebih atau menyakitkan. Karena kita nggak tahu hati orang itu seperti apa. Nah itu afirmasi dari orang mamaku tuh selalu seperti itu juga. Kalau kamu nggak suka, kamu jangan ucapin hal yang kamu yang buruk atau hal yang menyakiti hati orang. Jadi tuh orang tuh mamaku tuh udah selalu mengingatkan seperti itu, sehingga makanya Indah merhatiin gak sih kalau aku nggak suka sama orang, aku masih bisa untuk menjaga gitu, menjaga oke, gue nggak suka sama lo, tapi gue masih bisa baik sama lo, gue masih bisa berbuat baik, masih bisa buat masih bisa buat apa ya, tetap komunikasi, masih bisa melakukan hal-hal seperti, padahal gue sebenernya gue nggak suka sama lo, walaupun dalam hati gue nggak suka sama lo, Iya, iya, iya. gue udah mau udahan sama lo, gue udah gak mau temenan sama lo, gue udah gak mau ngeliat muka lo gitu, tapi tetap aja karena afirmasi dari guruku, dari dari guru, dari mama seperti itu, akhirnya aku selalu merespon orang yang aku nggak suka untuk oke, semua akan ada waktunya, gimana gue bisa menerima mereka aja, untuk mungkin mereka pada situ melakukan hal yang nggak gue suka, dan gue berusaha menerima. Mungkin gue juga melakukan hal yang nggak gue suka, tapi dia nggak mau sampein gitu, sehingga selalu dibalikin kondisinya. Oh mungkin gue juga pernah melakukan hal yang nggak dia suka, tapi dia masih kok terima gue gitu. Gue selalu berpositif thinking. Iya, enggak. Gini, Beb, menurut aku pribadi, perempuan itu ketika misalnya menerima kata-kata yang positif itu memang berpengaruhnya cukup signifikan sama psikologisnya gitu. Karena apa ya, aku kan dulu itu orang yang cukup negatif ya, seperti maksudnya negatif itu dalam artian ketika aku nggak suka tuh aku akan belak-belakan banget gitu. Di sini ada teman-teman yang bergabung dari sahabat-sahabat aku juga gitu. Mereka tuh Iya banyak paham gitu. banget. Ah, ketika aku nggak suka, aku tuh mereka juga akan tahu kalau aku tuh nggak suka sama itu karena memang saking segitu nunjukinnya gitu. Tapi ketika waktu itu aku mendapat sesuatu hidayah kali ya itu, jadi aku kenal sama seseorang yang dia itu mengeluarkan sesuatu kata-kata yang itu tuh jadi beban aku selama ini gitu. Dia cuma bilang kayak gini. Aku kan kemarin-kemarin tuh cukup insecure ya dengan muka aku yang jerawatan, yang gampang jerawatan gitu. Sedih gitu, kok bersihnya cuma sebentar gitu. Tapi dia bilang kayak gini, Indah tahu nggak sih apa yang bikin Indah tuh spesial gitu. Kamu itu bukan sekedar paras kamu gitu, tapi laku kamu tuh baik gitu. Coba deh
kamu tuh lebih bisa senyum tiap hari gitu. Kamu tuh cantik loh, kamu manis dan sebenarnya orang tuh nggak mempermasalahkan kamu yang banyak jerawatnya, kamu yang gendut, kamu yang hitam atau segala macam. Tapi pasti orang akan mempermasalahkan bagaimana sikap kamu ketika berkomunikasi. Hal itu yang bikin aku pelan-pelan untuk merubah cara pandang aku sama orang, gimana aku memperlakukan orang yang pernah jahat sama aku. Jadi ya manfaatnya itu kerasa sampai sekarang. Kayak aku tuh nggak pernah nyangka ya sampai detik ini. Gila loh, gue punya temen loh sekarang. Serius deh, aku nggak pernah nyangka aku bisa punya temen gitu. Bisa punya temen yang banyak, bisa kenal sama kamu, sama teman-teman aku, Habibah, Inayah, Intan, Ime, bisa akrab sama orang-orang baru tuh aku nggak pernah nyangka. Aku berpikir dulu itu kayaknya gue akan menikmati hidup gue dengan dunia gue yang sendiri karena gue nggak pernah percaya ada orang baik. Dan sekarang Tuh, pas kayak sama. iya, aku punya teman yang akrab, punya teman cerita, terus aku didukung ketika aku jatuh. Kayak, ih gila ya, kok gue bisa ya sekarang punya teman. Kayaknya ini gara-gara gue coba buat memperbaiki pola pikir, memperbaiki cara mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Karena bagi sesama perempuan, afirmasi kata positif itu memang berpengaruh banget sama psikologisnya, dan ketika aku mengeluarkan kata-kata yang positif sama orang lain, kok jadi banyak orang lain yang rasa nyaman sama aku gitu, yang tiba-tiba baru kenal 1 hari, dia bisa cerita loh tentang hidupnya dia. Dari awal dia terpuruk sampai sekarang dia berhasil, gimana keluarganya dia sampai yang emes sendiri. Ih kok bisa ya, dia baru kenal sehari, bisa cerita tentang hidupnya dia yang sedetail itu gitu. Berarti memang manusia itu suka sebenarnya baik perempuan atau laki-laki diperlakukan baik kayak gitu sih Beb. Jadi kayak eh, apa ya, teman-teman mungkin bisa belajar dari situ sih. Rasainlah kebahagiaannya sendiri ketika kita merasa jadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang bisa mengontrol kata-kata, pasti tuh banyak orang yang semakin sayang sama kita. Dan aku bersyukur banget, aku bersyukur punya kamu, aku bersyukur punya teman-teman aku yang sekarang, ya meskipun mereka kadang kalau bercanda ngakaknya suka kelewatan, tapi aku sayang sama mereka karena aku juga bisa ngerasain mereka sayang sama aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba menjadi perempuan yang ibu yang sesungguhnya gitu. Kita sama-sama belajar buat jadi perempuan yang bisa bikin nyaman orang lain atau perempuan yang lainnya. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, itu Yanda yang tadi aku bilang. Jadi ada namanya di perempuan itu ada inner beauty. Inner beauty itu yang secara nggak sadar, walaupun fisik kita, secara fisik kita nggak terlalu memperhatikan, tapi karena inner beauty kita, karena pribadi kita selalu kita asah, itu akan terus terbentuk dan tanpa tanpa kita sadari, setiap yang kita lakukan akan berdampak. Setiap yang kita temui akan merasa menjadi, kok saya kayak udah lama ya ketemu kamu, padahal ya sih Mbak udah lama, tapi kok saya nyambung ya sama Mbak ngomongnya. Itu sering banget ketemu kayak gitu. Itu namanya inner beauty. Makanya jadi kayak itu sebenarnya kemampuan yang nggak bisa didapetin dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi itu benar-benar kemampuan yang emang harus diasah, yang benar-benar harus mau rela. Oke lah, mungkin lo sebelumnya, mungkin ada beberapa orang yang sebelumnya sering ngejulitin orang, sering melakukan hal-hal negatif atau ucapan-ucapan negatif, ya harus berani perlahan untuk melepaskan itu, berani untuk perlahan menanggalkan hal-hal seperti itu dan mencoba melakukan hal yang positif, berbicara positif, melakukan hal yang positif. Terus ketika ada perempuan yang emang jahatin dia, perempuannya itu ngejahatin dia, bukan disampaikan dengan kata-kata yang negatif, tapi sampaikanlah dengan kata-kata yang positif. Sehingga sudut pandang orang pun ke perempuan tersebut itu akan jadi lebih, oh ternyata dia nggak serendah orang yang ngejahatin dia ya. Ada loh kata-kata yang seperti itu. Itu yang Bahkan bisa sebenarnya berubah jadi lebih baik ya Beb ya ketika kita ngeluarin akan jadi kata-kata yang positif. akan jadi pribadi yang
ketika mengeluarkan positif untungnya nggak cuma buat dia gitu, untuk orang lain juga, orang lain jadi merubah sudut pandang terhadap dia. Tapi ketika dia nyautinnya dengan kata yang negatif atau dia memberikan kata-kata yang negatif, orang pun jadi, ih, bedanya kamu sama dia tuh apa sekarang, kalau dia berkata negatif kamu juga berkata negatif gitu. Nah makanya itu benar-benar harus kita sulit sulit banget, jadi bener-bener harus diasah, harus dibiasain ya. Aku pun dulu gitu ndak, orangnya introvert. Aku introvert tuh dari SMP. SMA tuh masih didorong-dorong mama coba buat ikut eskul, bayangin, saking gue introvertnya, eskul tuh gue didorong-dorong, maksudnya udah sana ikut eskul, udah sana ikut kegiatan, sana ikut ini, sana ikut itu, sampai akhirnya ada pada titik balik diri gue oke, kayak gue nyaman deh dengan hal yang seperti ini, dengan yang pribadi seperti ini, mulai diasah diasah diasah, semakin menemukan, oh ini tuh diri gue sebenarnya. Jadi untuk mengenali diri kita sendiri pun sebagai perempuan itu bukan hal yang mudah gitu. Kita harus benar-benar proses panjang, benar-benar kenal diri kita tuh siapa, kita sosok yang bagaimana. Jangan mudah dengan, ya namanya perempuan hatinya pasti pundungan. Kalau diturutin hal ke situ, pasti kita nggak bakal bisa nemuin diri kita karena akan ketutup terus dengan, ah lu nggak bakal bisa, ah lu gue nggak bakal bisa, ah gue nggak mungkin lah. Tapi harus kita berani lawan rasa takutnya kita, berani lawan rasa malunya kita, nggak pedenya kita. Bahkan sampai hari ini pun sama gitu, nggak percaya kalau punya temen banyak, bisa punya temen, terus mudah berkenalan dengan orang baru. Bahkan sering banget kalau mama itu suka cerita, ih Ima dulu nggak kayak gitu, boro-boro mau temenan sama orang gitu, boro-boro mau Sama-sama. ikut eskul aja harus mama suruh-suruh dulu. Apa dulu tuh aku mau ikut eskul aja, mau milih eskul tuh aku bilang, mama aku ikut eskul pilih yang mana ya, sampai saking nggak bisa aku apa sih, seburuk itu loh pada masa itu, saking nggak bisa milih eskul tuh yang mana aku ikutin. Jadi pada saat itu yaudah deh, orang tua gue mama gue ngarahin, orang tua gue ngarahin kemana aja gue ikut gitu. Pada saat itu posisinya seperti itu, diarahin kemana aja gue ikut, terus ngikutin arus yang Allah kehendakin. Ternyata bertemulah dengan diri ini, oh kenal sama diri sendiri, oh ternyata saya tuh begini. Dan afirmasi-afirmasi positif yang udah ditanamin sejak dulu, sekarang tuh berasa di pribadinya, oh pribadi saya ternyata begini ya. Oh, terus ketika melihat orang yang bicara negatif, jadi kayak mungkin itu apa ya, jadi kayak kita agak sensi gitu, misalnya, belum aja kamu ngerasain dampak positifnya ketika bicara positif gimana. Padahal kalau pribadi untuk berbicara positif, berpikir positif itu ya bukan skill yang bisa diasah, tapi itu kemampuan yang benar-benar harus ditanamin ke dalam diri tuh. Gini sih ya, Beb, ada hal yang menarik nih, teori yang menarik. Kadang kepribadian, apa ya, bukan buruk sih ya. Ya, sesuatu yang bikin kita gampang terpuruk itu Terputus. terbentuk karena putus. Wow, halo Beb, udah gabung? Ya, lanjut ya. Kadang tuh kepribadian-kepribadian kita yang gampang down, gampang terpuruk itu tuh kadang terbentuk dari trauma-trauma masa kecil kita gitu. Kita nggak sadar itu. Misalnya dulu kecil kita pernah dibentak. Akhirnya kita kalau ngeliat orang yang ngebentak kita, kita akan bales ngotot gitu. Nah, mungkin ada baiknya gitu buat teman-teman nih, terutama perempuan yang perasa banget atau laki-laki yang mungkin masih punya sifat amarah. Coba deh, diem dulu, kenalin diri sendiri dulu, terus rasain, kenapa ya kok gue begini? Ada nggak ya masa lalu gue yang bikin gue tuh kayak gini? Aku tuh maksudnya bisa menjadi aku yang sekarang bisa ketawa sama orang meskipun aku sebel sama orang itu dan bisa bersosialisasi itu. Pertama aku tuh tahu aku sendiri dulu gitu. Apa sih yang melatar belakangi aku sampai punya sifat sejudes itu gitu. Jadi sampai yang bener-bener waktu itu tuh bener-bener yang nangis, yang sedih, ya Allah kok orang itu jahat banget ya sama Indah di masa kecil gitu. Terus abis udah inget kayak ngomong sama diri sendiri gitu, ngomong sama Indah yang kecil, Indah Indah kecil, gak apa-apa, dia tuh
dulu itu belum dapat pengetahuan yang banyak tentang cara komunikasi, nggak kayak yang sekarang gitu. Ayo dimaafin, lagi juga pasti orangnya udah lupa kalau dia pernah nyakitin kamu gitu. Kan kamu tahu tuh digituin gak enak, berarti kamu nggak boleh ya gituin orang. Aku tuh kayak ngomong sama masa lalu aku tuh kayak gitu gitu. Bahkan kadang kan ada orang yang nyakitin aku juga masih suka sedih kan. Aku akan balik ke masa kecil si Indah itu ngomong, ih kamu dijahatin lagi ya, kamu yang besar dijahatin lagi ya kayak kamu yang kecil. Gak apa-apa tau Indah gitu. Ini tuh jadi lahan ladang buat pembelajaran. Siapa tahu nanti Allah bakalan kasih sesuatu yang baru. Itu sih ngomong sama diri sendiri meskipun kata orang ih innocent lo gitu, ya lu belum aja ngerasain manfaatnya sama diri sendiri gitu. Karena kan maksudnya kita nggak bisa minta orang buat ngertiin kita, Beb. Ya nggak sih? Betul, Orang itu benar. punya masalahnya, orang punya kehidupannya, dan waktunya pasti lebih banyak yang tanpa kita gitu, even itu orang tua kita gitu. Jadi kita nggak boleh nyalahin siapa-siapa gitu, kita harus balik ke diri kita, solusinya ada di kita, bahkan Tuhan dan kunci surga itu tuh ada di diri kita sendiri gitu, bukan di orang lain. Kadang pernah dengar nggak sih, Beb? Ada anak yang memang memang kan kita nggak pernah minta ya dilahirin dari orang tua yang seperti apa, tapi dia selalu menyalahkan orang tuanya, dia selalu menyalahkan ibunya, kayak ibu tuh kenapa sih, ibu tuh nggak bisa ngedidik aku dengan baik, ibu tuh nggak pernah ngasih perhatian sama aku, kerja mulu A B C D dan keluhannya segala macam gitu. Tapi kita tuh kadang nggak apa ya, nggak mencoba mengalihkan pikiran kita, hati kita, pandangan kita kalau kita ada di posisi ibu kita. Aku tuh kan anak yang dari kecil itu ditinggal kerja ya. Jadi aku tuh menemukan aku ya karena aku sendiri pengen menemukan aku gitu. Aku ikut organisasi juga bukan karena dorongan dari orang tua aku, tapi karena memang aku pengen merubah aku yang bisa lebih pandai lah dalam bersosialisasi gitu. Awalnya menyalahkan orang tua, tapi semakin kesini aku coba memposisikan aku sebagai orang tua aku gitu. Ya mereka kerja dari pagi sampai malam, sampai sore, karena mereka tuh pengen ngasih yang terbaik buat aku, supaya aku bisa sekolah, supaya aku nggak kayak mereka cuman makan nasi sama garam dikuahin gitu. Coba buat ngalihin ke sana, dan coba teman-teman itu mungkin yang hubungan sama ibunya, sama ayahnya nggak baik, pelan-pelan deh ngomong apa sih yang pengen kalian dapetin dari orang tua kalian, dan coba tanya, mah, pak, mama sama bapak tuh pengen aku jadi anak yang gimana sih, kayak gitu. Kita ini kan kalau kerja nih ya Beb, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita selalu tanya sama atasan kita, ibu bapak mau apa, sama dosen kita juga gitu. Masa kita sama orang tua kita nggak gitu, kita nggak nanya, mah, pak, kenapa sih mama sama bapak tuh kayak gini sama aku? Ada ya yang salah dari aku ya gitu. Aku harus gimana ya gitu kan? Sesuatu yang bisa aku perbaikin, kayak ya seolah-olah kita bekerja menjadi customer service yang baik gitu kan. Kita Betul. juga harus coba itu di keluarga kita sendiri gitu, karena aku pun ngerasain ketika aku bisa ngomong apa yang aku pengen, aku mau mendengarkan apa yang orang tua aku pengen, bahkan kakak-kakak aku, kayak keluarga aku lebih enak deh sekarang dibandingkan masa lalu yang cuman diem-dieman terus kayak lo sih nggak peka gitu. Dibanding kayak gitu kan mendingan kita ngomong gitu, karena mereka itu bukan malaikat. Orang tua kita Oh, bukan malaikat, mereka juga punya kesalahan, mereka juga manusia biasa. Kalau kita nyalahin mereka sepenuhnya karena kegagalan kita hari ini, ya nggak adil lah. Kayak gitu, karena ya balik lagi, diriku itu tanggung jawab aku gitu. Bukan tanggung jawab siapa-siapa, karena setiap orang itu pasti akan ninggalin kita, ibu bapak kita akan meninggal, teman-teman kita akan punya kehidupannya pribadi. Ya tinggal kita bergantung sama diri kita sendiri gitu. Pasangan kita aja bisa selingkuh, Beb, bisa bener. meninggal, anak-anak kita juga akan pergi gitu. Jadi ini tuh kita Cuman tanggung diri jawab kita sama yang diri bisa bertanggung jawab sendiri. atas diri kita ya. Iya, jadi coba buat apa ya istilahnya, tidak ada yang perlu disalahkan lah buat menerima itu sih sebenarnya. Gini Beb, balik lagi ke soal ibu ya. Aku tuh Iya. tadi nonton spesial Hari Ibu.
Satu Mm-mm. tahun yang lalu sih, pesan untuk ibu yang sudah meninggal. Apa sih yang pengen anak-anak ini sampai, aduh jadi sedih. Apa sih yang pengen anak-anak ini sampaikan ketika seandainya ibunya tuh masih ada di dunia ini gitu. Di situ tokoh-tokohnya itu gak banyak yang ada beberapa yang memang dia nggak begitu deket sama ibunya, tapi dia sadar gitu ketika ibunya nggak ada, dia baru ngerasa kehilangan ibunya gitu kan. Maksud aku berarti di sini memang kita ini baru merasa keberadaan orang tersayang kita ketika dia itu benar-benar nggak ada gitu. Jadi jangan sampai disia-siain gitu. Dan ada lagi nih satu komenan menarik dari orang yang menonton video itu. Di Mm-mm. videonya menjadi manusia, teman-teman bisa lihat Oh, banyak yes. banget hal-hal positif ya dari konten Banyak banget. YouTube-nya menjadi manusia tentang psikologis terutama. Ada satu komenan namanya John Irshad deh kalau nggak salah, aku capture loh sampai. Jadi dia ini kehilangan ibunya di saat umurnya itu 9 tahun. Mm-mm. Tidak lama setelah itu, 3 bulan kemudian atau berapa waktu kemudian, gak lama, bapaknya itu meninggal. Berarti kan di sini dia itu yatim piatu ya. Dia Mm. bilang ketika dia kehilangan orang tuanya, dia coba bilang sama dirinya sendiri, gue bisa kok hidup tanpa orang tua. Harusnya justru gue lebih bersyukur karena kalau gue maksa orang tua gue tetap di sini dengan keadaan yang sakit-sakitan, justru orang tua gue tuh tersiksa. Harusnya gue makasih sama Tuhan karena akhirnya mama sama bapak itu nggak sakit lagi, udah baik-baik aja di sana. Dan sekarang tinggal tugasnya di sini, aku jadi anak yang soleh supaya mama sama bapak itu bisa dapat tempat yang terbaik di sisinya gitu. Dan dia sadar gini, satu kunci kesadaran dia yang bikin aku berpikir lagi sih, anak itu kan tanda cinta titipan dari Tuhan untuk setiap orang tua gitu. Ketika kita ditakdirkan sama Allah, orang tua kita diambil lebih cepat, padahal kita belum tumbuh cukup matang, cukup dewasa untuk mengenal cinta dan kasih sayang seperti apa, itu tandanya tuh Tuhan mau ngasih kasih sayangnya tuh udah nggak usah pakai perantara lagi, tapi lewat Tuhannya langsung. Betul, betul. Gitu, jadi aku mikir ya, selama ini kan aku selalu berpikir, gue hidup gue jadi apa ya ke depannya kalau nanti mama sama bapak nggak ada, kayaknya gue bakalan nggak bisa hidup deh. Tapi setelah baca komentar itu jadi kayak, iya ya, orang tua tuh titipan ya. Langsung tersentak Iya, sendiri ya. kayak berarti mindsetnya harusnya diubah. Nanti kalau suatu saat tinggal sendirian, berarti tuh Allah mau ngasih kasih sayangnya langsung sama Indah, bukan berarti Allah tuh nggak sayang sama Indah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang ibunya udah nggak ada gitu, atau tidak merasakan kasih sayang ibu yang sepenuhnya mungkin karena divorce ataupun ya ada masalah keluarga, is okay gitu. Kamu bisa kok dapat kasih sayang ibu dari nenek kamu misalnya. Pokoknya orang-orang yang dia berperan di kehidupan kamu, dia menyayangi kamu dengan tulus, kamu bisa kok nganggap dia sebagai seorang ibu gitu. Gak apa-apa gitu. Atau misalnya gak ada satu orang pun yang memperlakukan kamu layaknya seorang ibu itu, gak apa-apa gitu. Nanti ketika kamu berkeluarga, kamu harus jadi ibu yang baik gitu. Jadi ibu yang anak-anak kamu nggak merasakan kesedihan itu, meskipun ya nggak ada ibu yang sempurna gitu. Pasti nanti juga ketika kita jadi ibu, kita akan merasakan titik, kok gue nggak bahagia ya jadi ibu gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sadar diri kita itu seperti apa dan kita mau mencoba untuk belajar. Kita bisa bentuk kok anak-anak kita punya ibu yang lebih baik nantinya. Kita bisa bentuk kok mungkin laki-laki gitu, komunikasi yang lebih baik sehingga nanti istrinya itu bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Atau merubah mindsetnya seperti yang tadi di komentar menjadi manusia itu sampaikan, bahwa Allah itu pengen ngasih, Tuhan itu pengen ngasih perantaranya langsung, cinta dan kasihnya. Gak apa-apa gitu. Istilahnya lebih banyak bilang, gak apa-apa, emang banyak hal yang harus nggak diapa-apain gitu, yang harus cuma diterima aja ya nggak sih, Beb? Betul, betul banget. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya apa sih eh Allah tuh kasih kita hal yang nggak kita mau atau yang nggak kita suka. Pasti ada sesuatu di balik itu.
dan kita tuh nggak tahu apa-apa perihal itu. Jadi jangan sok tahu, manusia kan emang sifatnya tuh sok tahu, sok nerka-nerka, sok memprediksi, padahal apa yang diterka dan apa yang diprediksi belum tentu sesuai. Jadi nggak usah memperumit, ini apa ya nanti rencana Allah setelah ini, apa ya nanti perencana Allah setelah ini. Jadi ya itu udah nggak usah dipikirin, nggak usah diambil pusing. Ketika ada sesuatu yang emang kondisi bikin kita tersentak, oke, nggak apa-apa, berarti ambil positifnya. Walaupun dalam kondisi sedih itu akan menjadi hal yang paling sulit, hal yang sedih boleh aja ya Anda ya, mungkin sedih menjadi respon yang sangat alami, respon yang sangat wajar, tapi jangan sampai berlarut-larut. Bahkan apalagi sampai ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya, berpikir bahwa hidupnya dia juga udah selesai, itu nggak boleh. Justru bener banget kita harus mengambil sisi positif. Aku sangat sepakat sama komenan yang ada di video Menjadi Manusia. Itu benar-benar jarang, hanya sekian persen orang yang mampu berpikir seperti itu. Dan aku ada loh temanku yang kayak gitu. Ketika dia kehilangan salah satu orang tuanya, dia masih kuat bilang, ini nggak apa-apa kok, aku senang ketika ibu udah nggak sakit lagi. Aku senang ketika mama udah nggak ngerasain sakit lagi. Aku senang kok ketika mama udah nggak nangis lagi nahan sakitnya. Dalam hatiku, ya Allah, kok lu bisa kuat ya? Terus kembali lagi bertanya sekaligus berdoa, ya Allah, semoga ketika aku berada di kondisi dia, semoga hatiku bisa sekuat seperti mereka yang ketika diberi ujian, itu kan ujian ya, salah satu ujian yang paling menyakitkan, kehilangan orang yang paling kita sayang. Aku gak kuat. Ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, itu kan ujian. Gak semua orang gitu punya hati yang luas, punya hati yang lapang untuk kehilangan orang tuanya gitu. Dan hanya sedikit banget ketika ada di posisi seperti itu, rasanya ya ampun, masih ada. Dan bener gitu apa yang dia bilang, orang tuaku udah gak ngerasain sakit lagi, orang tuaku udah gak ngerasain nangis karena nahan sakitnya. Jadi ya aku cuma bisa berdoa sama Allah, alhamdulillah kita masih diberikan orang tua yang lengkap, masih bisa diberikan kesempatan buat berbakti sama orang tua kita, membahagiakan orang tua kita. Indah pernah dengar nggak sih Indah kalau misalnya, jadikanlah orang tuamu itu layaknya seorang raja dan ratu, dan jadikan kita sebagai layaknya seorang pelayan yang melayani raja dan ratu. Jadi benar-benar kita harus bikin orang tua bahagia, bikin orang tua senang. Ya selagi orang tua kita masih ada di dunia ini, masih bisa bertemu kita, masih bisa kita berbagi cerita sama mereka, layanin apa yang mereka mau. Mungkin semakin kita dewasa pun kita semakin berpikir, it's okay, nggak apa-apa ketika orang tua saya emosi, itu wajar kok, sifat manusia. Nggak apa-apa ketika orang tua saya marah, saya melakukan kesalahan, ya saya juga harus introspeksi diri. Mungkin seringkali kita masih dimarahin orang tua, masih sering di omelin atau pokoknya harus sering ada lah pasti sifat orang tua yang nggak kita sukai. Tapi it's okay, itu mungkin kesalahan ada di saya. Bukan, jangan sampai kita menyalahi orang tua kita, karena layaknya orang tua kita itu adalah layaknya raja dan ratu yang harus kita layani. Jadi kita masih diberikan kesempatan buat melayani raja dan ratu, yaitu orang tua kita. Dan kalaupun memang orang tua kita sudah nggak ada, ataupun nantinya ketika orang tua kita sudah nggak ada, semoga hati kita diberi kelapangan, diberi kelapangan hati yang luas, biar bisa menerima kondisi bahwa akan ada hal positif di balik ini. Berpikir positif di kala sempit itu susah banget. Iya, memang ini juga sih ya, salah satu hal yang perlu kita sadari gitu. Mungkin teman-teman yang udah 24, 20 tahun ke atas banyak yang menyadari apa ya, pendidikan yang diberikan orang tuanya itu nggak maksimal. Ya teman-teman juga harus sadar ketika itu pendidikan parenting itu tuh nggak sekeren sekarang gitu. Maksudnya
kalau sekarang kita bisa dengan mudah mengakses bagaimana cara menjadi orang tua, ada sosial media, ada banyak pelatihan, webinar, tapi zaman dulu mereka belajar dari mana? Gitu kan, kita harus menyadari itu gitu. Jangan sampai kita terus-terusan menyalahkan orang tua kita, tapi kita nggak ngambil perspektifnya dari mereka gitu. Mereka kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita, gitu. Generasi yang berbeda dengan kita. Akses mereka terhadap pendidikan menjadi orang tua yang baik itu nggak sebanyak apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Kita di umur kita nih yang masih 24 gitu. Kita yang belum menikah, kita yang belum punya anak, bahkan kita sudah belajar gitu bagaimana menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Tapi ketika itu apa orang tua kita belajar? Kan mereka nggak punya akses gitu kan. Makanya tadi itu yang kayak I bilang, kita harus mengibaratkan orang tua kita itu sebagai raja dan ratu. Yang tadi aku bilang juga, coba memposisikan kita itu sebagai customer service suatu perusahaan. Kita mau bertanya, Mah, Pak, apa sih yang pengen Mama sama Bapak mau dari Indah? Apa hal baik yang bisa Indah kasih ke Mama dan Bapak? Tapi Indah juga mau A, B dari Bapak sama Mama. Kira-kira kalau maunya aku gini, solusinya gimana? Kayak gitu. Kayak Jadi gitu kan ada maksudnya kompromi. kayak kita nih. Ada kompromi. Kita kan salah satu anak-anak yang aktif di organisasi. Gak Mm-mm. bohong kalau kita tuh sering gak pulang. Gak bohong kalau kita sering gak pulang jam 1 malam. Kita sering pulang jam 1 malam. Tapi orang tua kita nerima. Karena apa? Karena kita ngomong gitu. Mah, Pak, aku ngomongnya gini loh. Mah, Pak, aku ikut organisasi tahu, aku mau belajar sosialisasi gitu. Aku seneng deh gitu kan. Tapi nanti aku pulangnya jam 1 pagi atau enggak aku harus nginep gitu. Terus biasanya mama sama bapak aku tuh nanggepin, emangnya harus banget ya nginep-nginep? Banyak kok anak orang yang ikut organisasi sekolah gak harus nginep-nginep, kamu berlebihan deh. Kadang nanggepinnya gitu, cuman kita nggak boleh yang emosi gitu. Kita kalau aku ngomongnya gini, aku kan kalau di depan orang tua aku nih semenjak paham kayak gini selalu mencoba menjadi anak kecilnya mereka kan, anak kecil yang Benar, manja, mereka cara selalu ngomongnya. menganggap kita jadi anak kecil. Iya kan, jadi kayak takut kita kenapa-napa memang selalu begitu Oh, keadaannya. Jadi aku selalu ngomong ngomong juga selayaknya anak kecil mereka. Aku bilang gini, ih mama sama bapak katanya pengen Indah bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Pahalanya banyak tau pak kalau bantuin orang gini 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 gini. Ntar bapak kok biasanya pasti diam, apa nggak ketawa-ketawa. Kok anak gue kelakuannya gini gitu cara ngomongnya gitu. Nanti diiyain gitu. Tapi yang penting diiyain gitu. Jadi istilahnya memang cara komunikasi sama orang tua dan pemahaman kita sama orang tua tuh kunci sih, kunci hubungan baik gitu. Karena menjadi orang tua itu pembelajarannya tuh seumur hidup banget gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Masya Allah. Semoga kita menjadi walau alam nantinya kita akan diberikan anugerah atau amanah sama Allah. Semoga kita menjadi perempuan ataupun calon ibu atau bahkan nanti ibu yang baik untuk anak kita ataupun untuk lingkungan kita dan bahkan untuk diri kita. Indah, nggak kerasa kita ngobrol udah 1 jam lebih 17 menit. Masya Allah. Biasanya kita ngobrol lebih dari segini ya. Kita 3 jam biasanya ya. Iya, 3 jam. Tapi karena Tiga kita jam 4 jam. biasanya kan kita ngobrol langsung. Kali ini kita pakai perantara. Nah, IG live streaming ini waktunya nggak bisa lebih. Aku nggak tahu sih batasnya sampai berapa jam. Cuman aku khawatir nanti bisa mati mendadak, jadi penutupannya nggak enak gitu. Jadi karena menurutku ini udah 1 jam 17 menit dan kemungkinan di 1 jam 20 menit itu akan off, akan mati secara otomatis. Jadi sebelum mati secara otomatis aku minta Indah closing statement dong. Silakan Oke. Indah. Gini, buat teman-teman perempuan, sahabat-sahabat perempuan aku yang soleha, kita semua ini adalah ibu.
mau kita menikah atau udah menikah atau belum, mau kita udah punya anak atau belum, kita ini adalah ibu gitu. Kita bisa dengan mudah membentuk pribadi anak yang baik, maka kita juga harus berusaha menjadi perempuan yang baik. Jangan berkecil hati, jangan memikirkan nantinya aku bakalan punya anak atau enggak ya, nantinya kehidupan aku bakal gimana ya. Jadi yang terbaik versi kita aja, karena kita ini adalah seorang ibu. Bahkan dari kita masih anak-anak gitu, kita bisa ngasih nilai-nilai yang positif gitu untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat Hari Perempuan, selamat menghargai dirinya sendiri, selamat mencoba untuk menghargai orang lain, dan aku sayang kalian. Thank you. Terima kasih banyak Indah, diskusinya malam ini sangat Terima kasih juga. mengupgrade positif di antara kita, sama saling nge-recharge lagi. Dan terima kasih banyak waktunya di malam ini udah mau diskusi dengan Sobat Maana. Semoga teman-teman yang hari ini menyaksikan live streaming Maana Indonesia malam ini akan mendapatkan giveaway dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Amin. Makasih juga untuk Mana Indonesia yang sudah ngasih aku kesempatan untuk berdiskusi langsung sama salah satu sahabat aku juga yang Masya Allah banget lah baiknya gitu. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan kembali lagi ke kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain secara nyata. Amin. Oh ya, Sobat Mana Indonesia, sekedar informasi bahwa Indah Ayu Lestari ini salah satu penulis. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya @pucuksampena. Banyak sekali tulisan-tulisan sajak yang dicurahin di dalam Instagram tersebut. Teman-teman silakan di-follow Pucuk Sampena. Jadi itu Gak usah benar-benar juga nggak apa-apa kok. Nggak usah, nggak apa-apa, teman, dibaca dan di-like, jangan lupa ya. Karena Dibaca kalau nggak salah IG-nya nggak di-lock kok. dan Jadi bacanya pakai silakan. bismillah. Oke, ada pesan bacanya harus pakai bismillah. Iya, itu aja. Terima kasih banyak Oke. Indah untuk malam ini, dan terima kasih banyak untuk Sobat Makna Indonesia atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga Indah dan Sobat Makna Indonesia juga dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga. Apapun itu pokoknya saling menjaga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Oke, Sobat Mana Indonesia, Alhamdulillah diskusi malam ini sudah selesai. Tadi saya sudah berdiskusi dengan sahabat saya, Indah Ayu Lestari. Banyak sekali afirmasi-afirmasi positif yang telah kami berikan. Dan bicara tentang Hari Ibu tidak hanya perihal seorang ibu, melainkan bicara Hari Ibu banyak sekali. Kita bisa berbicara mengenai perempuan, bicara mengenai, akan lebih khusus bicara mengenai ke arah perempuan. Sehingga bicara Hari Ibu tidak hanya sekedar memaknai menjadi seorang ibu, melainkan memaknai diri menjadi seorang perempuan. Karena tidak semua perempuan akan menjadi seorang ibu. Karena anak adalah anugerah dan amanah. Amanah yang tidak bisa kita minta sama Allah, bahkan hanya Allah yang tahu kapan amanah itu akan diberikan. Sehingga untuk siapapun perempuan di Indonesia, baik yang sudah mempunyai anak ataupun belum mempunyai anak, dan bahkan akan menjadi calon ibu ataupun masih menjadi seorang perempuan yang belum menikah, selamat Hari Ibu, selamat mempelajari diri sendiri, selamat mengenal diri sendiri, selamat untuk terus memperbaiki diri, selamat untuk terus menebar kebaikan di dunia. Karena sejatinya hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain. Terima kasih Sobat Mana Indonesia. Semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.